Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam, hai teman-teman semua. Ketemu lagi ya di Mama Alisa Channel. Terima kasih banget nih buat mam juga teman-teman yang udah mau klik video aku. Semoga mam dan teman-teman suka dan semoga video aku bisa menghibur teman-teman semua ya. Nah, tadi dimulai dengan nganterin anak sekolah. Jadi hari ini aku lagi libur jualannya. Terus pagi-pagi bisa nganterin kakak Alisa sekolah tuh. Nah, pulang dari nganterin kakak Alisa sekolah, aku beli sarapan dulu nih mam. Tadi sebenarnya muter-muter gitu ya, cari sarapan buat tukang gitu. Terus cari sarapan buat suami juga. Nah, ini dapurnya belum aku pegang sama sekali karena tadi aku bangunnya kesiangan. Habis subuh tuh baru bangun gitu, jadinya tuh yang belum kepegang kerjaan ini dan itu. Padahal hari ini tuh sebenarnya aku pengen nyelesain semua kerjaan aku gitu. Niatnya sih bangun tetap di jam 3-an, tapi bener-bener yang kayaknya tuh enak aja gitu hari ini, tidurnya tuh nyenyak aja, pas subuh baru bisa bangun gitu loh mam. Nah, ini dapurnya mau aku beresin dulu, mau aku lap-lapin dulu, cucian piring juga banyak. Ini bagian-bagian kayak magicom, terus kayak dispenser, terus kolong-kolong dapur juga udah lama ya, bukannya udah lama sih, udah beberapa hari deh nggak sedetail itu aku ngebersihinnya. Jadi hari ini insya Allah aku mau bersihinnya tuh secara detail ya teman-teman. Nah, sebelumnya mau dimulai, jadi aku mau ngopi dulu biar seger, biar semangat nih ngopi dulu. Ini aku mau bikin susu Dede Alpa sama kopinya aku, karena Dede Alpa itu lagi suka nyusu ya. Untuk susunya sih Dede Alpa pakai gelasan aja kayak gini gitu, nggak pernah yang pakai botol. Paling kalau lagi keponakan aku yang kecil lagi nyusu pakai botol tuh Dede Alpa pengen ikut-ikutan juga. Tapi selebihnya sih biasanya di gelas gitu, terus aku taruhin sedotan. Nah, ini dia sarapan yang tadi aku beli seperti biasa lah ya, gorengan, kue-kuehan, terus sama nasi uduk. Kalau orang sini mah ya mam, orang apa sih Cikarang kalau nyarap belum pakai nasi itu kayaknya kurang nampol gitu. Ini sih untuk suami aku ya, kalau aku sih udah sarapan. Ini dia uduknya boleh beli, jadi katanya sih beda banget rasanya sama uduknya mak aku. Ya namanya juga beda tangan, beda rasa ya mam. Oke, ini mau aku kasihin dulu ke Pak Suami. Tadi aku juga beli bawang sama cabe. Ini beli bawangnya 3.000 dikit banget. Karena beberapa hari kemarin aku nggak ke pasar ya, yang belanja itu kakak aku, jadinya tuh aku nggak punya bawang. Jadi untuk sementara, untuk hari ini aja aku beli tadi di tukang sayur gitu. Oke mam, ini tuh kopinya udah jadi. Aku lagi pengen kopi hitam, kayaknya berat banget kepala gitu ya, nggak tahu kenapa. Pokoknya hari ini nggak enak aja gitu loh mam kepala aku, jadinya tuh ngopinya tuh pengen yang berat juga si kopi hitam. Biasanya sih si creamy latte ya. Nah, ini juga susu buat Dede Alpa udah jadi, sarapan juga udah jadi. Jadi silahkan sarapan di rumah masing-masing ya mam kalau yang belum sarapan. Oke, kita sarapan dulu, lanjutin aktivitasnya setelah sarapan ya mam. Nah, dilanjut lagi setelah sarapannya udah selesai. Ini dia sayuran yang kemarin sebenarnya udah aku beli, terus juga aku masih ada sisa daging slice gitu. Jadi mau aku masak aja di hari ini. Dan seperti biasa sih kalau masak ya aku mah selalu simple. Nah, ini yang pertama mau aku masak dulu itu di dagingnya dulu. Untuk daging-dagingan di sini bumbunya aku pakai bawang merah, bawang putih, bawang bombay, nanti pakai lada juga. Harusnya sih pakai teriyaki gitu, cuma berhubung gak ada jadi ya udah deh pakai saus tiram aja ya. Tapi enak kok mam, nanti tinggal ditambahin kecap aja. Nah, ini daging-dagingannya nggak aku rendam atau nggak aku apa-apain terlebih dahulu, jadi kayak gini aja. Emang ini kan untuk kayak hotpotan gitu ya dagingnya, jadi gampang banget empuk, terus cepet mateng juga. Ini enak kok tanpa harus direbus dulu atau diapa-apain dulu. Nah, tadi udah aku pakein lada, ini pakein kecap juga, terus dipakein saus tiram. Rasanya sih hampir sama kayak teriyaki gitu, rasanya tetap enak ya mam. Ini dia sih simple banget tuh. Ini daging yang kemarin aku beli setengah kilo, tapi baru aku pakai sedikit kemarin buat tambahan tumis. Nah, ini sisanya aku masak semua mam. Terus ini aku juga nggak lupa sih pakai kaldu jamur gitu. Nggak tahu kenapa sekarang aku lebih suka kaldu jamur. Kayaknya tuh masak apa-apa itu enak banget kalau ditambahin pakai kaldu jamur ya. Tadinya sih aku pecinta micin, tapi semakin kesini karena seringnya aku beli kaldu jamur gitu kan. Untuk anak-anak aku juga ikutan makan, aku malah suka ke kaldu jamurnya mam.
Dan untuk dagingnya tadi aku kasih air dari apa ya mam, penghabisan kecap aja sih, aku bersihin terus aku kasih air sedikit, dimasukin deh ke dalam daging ini. Nah ini bawang bombay aku masukin belakangan juga karena bawang bombay itu menurut aku sih lebih enak ya, nggak terlalu matang-matang banget ya. Nah ini aku tungguin sedikit surut apinya, baru aku angkat, aku lanjutin masak menu yang satu lagi. Nah untuk hari ini alhamdulillah ya menunya lumayan enak sih kalau menurut aku, tapi biasanya sih kalau untuk emak aku gitu ya, kalau masak daging-dagingan tuh itu ya nggak pernah yang namanya skip jahe sama kunyit. Tapi di sini berhubung ke selera balik lagi ya. Gak tahu kenapa deh, kayaknya aku orangnya lebih suka yang nggak terlalu banyak apa rempah-rempah kalau misalnya di masakan hari-hari gitu. Tapi kalau kayak rendang, kayak masakan-masakan emang yang perlu banyak rempah ya aku suka juga sih. Cuma kalau untuk hari-hari kayak gini jarang banget aku pakai rempah-rempah lagi. Nah ini untuk dagingnya alhamdulillah udah mateng. Jadi kita lanjut lagi numis capcaynya. Di sini capcaynya sebenarnya untuk bumbunya enakan diulek gitu ya mam, cuma berhubung akunya lagi mager jadi ya udah deh aku iris-iris aja. Cuma bawang merah bawang putih kayak gini aja ya. Untuk pedas-pedasannya nanti gampang lah. Tadi daging juga aku nggak pakai pedas-pedasan sama sekali, jadi sama ya si capcay ini juga nggak pakai pedas-pedasan sama sekali karena tujuannya emang untuk anak-anakku aku makan gitu loh mam. Di sini siapa nih mam yang anak-anaknya suka pedas gitu, nggak tahu kenapa pokoknya anak-anak aku, nggak kakaknya nggak adiknya, sama yang namanya pedas-pedas itu kurang aja gitu. Jadinya tuh yang aku tuh masak di sini selalu ya yang seringnya tuh nggak pakai cabe gitu loh teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau pakai cabe menurut aku sih lebih enak lagi ya. Dan untuk saus tiramnya udah aku masukin, tadi aku pakainya yang sasetan untuk kali ini karena emang aku belum punya lagi. Biasanya mam untuk saus tiram aku tuh nggak pernah ketinggalan gitu, cuma kayaknya tuh kemarin-kemarin kalau mau beli tuh males gitu, mau masuk Alfamart atau Indomaretnya itu males banget. Jadinya tuh ya udah deh, kalau mau masak beli dadakan aja di tukang sayur, kan biasanya suka ada tuh. Nah mam tadi untuk wortel terus jagung putrennya sama batang pakcoynya udah aku masak duluan, aku masak biar empuk dulu. Dan untuk daun pakcoynya ini aku masukin belakangan jadi kelihatannya segar kayak gini ya mam. Ini kalau tumis-tumisan kayak gini kalau udah pakai saus tiram menurut aku rasanya tuh hampir sama kayak di tempat makan yang menyediakan kayak gini deh. Kayak kemarin kan aku makan di Gokana tuh, menurut aku sih ini rasanya sama ya. Mungkin dia pakai saus tiramnya mereknya sama kali kayak aku. Bisa aja nih. Dan alhamdulillah ini masakan aku udah matang semua. Jadi alhamdulillah hari ini bisa masak lagi gitu kan. Pokoknya kalau udah masak rasanya tenang banget ya mam. Oke, untuk masaknya alhamdulillah udah selesai. Aku mau lanjutin aktivitas aku hari ini. Jadi aku sama pas suami mau hunting keramik dulu nih, lihat-liatin harganya dulu gitu ya. Kira-kira ada nggak sih nih kita budgetnya untuk keramik, karena di sini emang kan kemarin aku mau renovasi dapur itu dengan budget yang bener-bener minimum, tapi kita modal nekat aja deh. Tapi ternyata di sini keramiknya lumayan mahal-mahal ya. Dan di sini aku juga pengen cari yang motif yang aku cari, tapi ternyata nggak ada. Aku kemarin lihat di Shopee, tapi nggak tahu ya kalau pengiriman lewat Shopee itu aman atau enggak, takutnya banyak yang pecah juga kan. Tapi ini ada beberapa apa sih namanya kebutuhan untuk renov yang aku beli di online. Ini aman banget mam. Ini aku beli di Shopee ya. Ini aku beli kloset. Kemarin aku lihat teman aku itu beli kloset harganya di 360, tapi ternyata pas aku beli di Shopee ini harganya jauh banget ya, hampir setengahnya gitu dengan apa sih merek dan jenis yang sama gitu loh. Ini harganya di 185an gitu, tapi ini udah aman banget, nyampe ke rumah juga nggak ada kepecahan sama sekali gitu, warnanya juga masih oke. Pokoknya bagus banget. Tapi nggak tahu ya untuk keramik, mungkin aku juga belinya di Shopee kali ya. Tapi untuk keramik nanti dulu deh, budgetnya belum ada. Insya Allah kita terusin lagi kalau setelah bagian dapur kayak ngedak atas gitu, dinding-dindingnya udah selesai, baru untuk keramik ya dilanjutin gitu. Ya gitu ya mam. Nama juga di sini modal nekat deh ngerenovnya, karena bener-bener ya kemarin kan uang udah habis semua tuh untuk DP sampai terima kunci aja aku udah habis berapa tuh ya. Pokoknya habis di 25an lebih deh. Itu semua tabungan aku udah kekuras ya, maklum lah ya mam. Namanya juga di sini kayak suami aku juga gajinya sebagai buruh, mungkin teman-teman tahu. Dan aku juga ngebantu ini cuma sekedaran dari jualan uduk aja, nggak ada yang lain-lainnya ya. Itu juga udah alhamdulillah sih kita bisa sampai punya tabungan segitu dan bisa ambil perumahan KPR. Mudah-mudahan renovasi dapur aku ini dilancarin gitu kan, rezekinya juga
Allah selalu kasih gitu. Jadi kan kita bisa segera merenovasinya itu sampai selesai gitu. Pengen nempatin walaupun nanti ibaratnya jadinya nggak sampai 100% dulu. Nanti aku mau tempatin aja karena pusing ya, Mam. Di sini aku kan udah perumahan udah masuk setoran gitu. Terus aku juga masih ngontrak jadi double-double. Mudah-mudahan dapurnya selesai gitu cepet, budgetnya juga cukup. Mudah-mudahan bisa kita pindahin dan sebelum bulan puasa itu udah bisa kita tempatin gitu. Cuma di sini masih panjang sih prosesnya, dapur aja kayak masih panjang, terus kayak apa namanya, air gitu. Aku belum pasang air. Pokoknya bismillah aja deh, modal nekat ya aku sama Pak suami. Di sini kita melapangkan dada aja, positif thinking aja, semoga ada aja rezeki, nggak tahu dari mana ya. Nah ini aku lagi ngecek, lama banget Pak suami bukanya karena emang teliti banget, hati-hati banget, takutnya kan kita salah buka terus malah ke apa namanya, ketekan di bagian klosetnya malah jadi pecah. Aturan dari sana yang nggak pecah, di sini malah jadi pecah ya Mam. Tapi ini alhamdulillah sih semuanya aman ya, pas dibuka tuh semuanya aman, mereknya Ina gitu. Lumayan bagus juga sih karena kakak aku juga pakai toilet yang kayak gini sama, tapi dia tuh kayak mengkilau terus gitu loh Mam. Aku pengennya sih ya walaupun kamar mandinya nggak bagus-bagus banget, bersih aja gitu kelihatannya Mam. Tadinya sih pengen pakai toilet duduk, cuma kata Pak suami jangan pakai toilet duduk, kayaknya nggak enak aja, nggak ada gimananya gitu ya, kayaknya tuh nggak betah aja kalau buat kita yang nggak terbiasa gitu Mam. Ya udah kita pakainya ini aja, lagian harga juga lebih murah ya. Nggak tahu untuk kedepannya kalau ada rezeki lagi mau dirubah lagi atau enggak, tapi aku tuh orangnya mageran kalau untuk banyak-banyak renovasi lagi, keluar uang banyak lagi gitu. Dan dari sekian lamanya alhamdulillah ini klosetnya tuh bisa dibuka. Ya Allah, perkara buka kloset aja lama banget ya Mam. Tapi terima kasih loh Mam buat teman-teman juga yang nemenin aku sampai akhir video gitu kan, mau liatin video aku, mau dengerin aku cerita juga. Nah ini nih sedikit cuplikan aja sih, ini progresnya rumah aku, dapur aku tuh ini udah sampai ngedak dapur. Alhamdulillah, kemarin kan baru setengah dinding, ini udah ke ngedak dapur gitu ya. Ini udah ke hari keberapa, ini hari ke-7 kalau nggak salah. Ini udah kayak gini bentukannya, jadi masih panjang sih, belum kayak plester gitu, keramik bawah, pindah kamar mandi, masih banyak banget prosesnya teman-teman. Didoain aja semoga lancar, semoga ada rezekinya. Aku juga ngedoain teman-teman juga kayak gitu ya, semoga teman-teman sehat terus semangat terus, positive thinking terus gitu, dilancarkan segala rezeki dan segala urusannya, segala apapun yang diinginkannya sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan ini kondisi luaran rumah aku tuh kayak gini. Ini aku posisinya kayak di ujung jalan gitu, tapi nggak tusuk sate banget sih, tapi kayaknya emang kayak gini aku pengennya depannya itu jadi nggak ada rumah lagi, jadi enak aja pas ada tamu gitu kan. Sampai di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.